Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabatul sufiyah, pengurus Nahdlatul Ulama baik tingkat cabang, MWC maupun ranting, badan otonom, muslimat, fatayat, ansor, ibnu PPNU, pagar nusa, Jam'iyatul Qura Hufad, Jamiat Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, ISNU Pergunu, para pejabat pemerintah, sipil, TNI dan Polri, para tokoh masyarakat, ibu nyai, para kiai, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah dapat bersilaturahim dengan masyarakat Karangsembung. Padahal dulu waktu saya masih kecil, ya bukan kecil sih, masih muda lah, sering main ke sini. Kiai Abdul Razak, bapaknya Abdul Mukti ini, itu yang ngopeni saya waktu kecil di Kempek. Kiai Muhammad Pak Samari, ya, Samari, nah, Samsuri, ya Pak Samsuri, dan banyak lagi, Pak Matlub, ya, dan lain-lain dari Wanatawang, dari Jatirokeh, Jatibarang, Pak Yusuf, Pak Hadun, Pak Kusairi, Pak Slamet, saya Pak Zainuddin, itu dari Jatibarang. Alhamdulillah, setelah sekian puluh tahun baru saya bisa bersilaturahim kembali dengan masyarakat Karangsembung. Alhamdulillah, kalau saya melihat seperti ini berarti Nahdlatul Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah masih kuat, bahkan bertambah. Sejak zaman ayah saya selalu keliling di daerah Jatibarang dan sekitarnya, Ketanggungan dan sekitarnya, saya masih kecil, dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang terhormat Bapak Imam Royani, anggota DPRD PKB, calon ketua cabang NU Brebes. Ya kalau terpilih monggo. Manusia itu, kita semua manusia mendapatkan amanat dari Allah. Yang amanat tersebut ditawarkan kepada langit, gunung, bumi menolak karena takut kalau tidak mampu menjalankan amanat yang sangat berat itu. Lah, manusia menerima. Wong Karangsembung yang nerima, Karangsembung padahal modelnya kayak gini badannya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit,
bumi, gunung, semua menolak, khawatir, takut, worry kalau tidak mampu menjalankannya. Jadi alam semesta ditawari amanat oleh Allah, menolak karena takut tidak mampu mengemban amanat tersebut. Manusia wong karang sembung nerima, padahal potensi manusia itu zoluman, sangat zolim, bukan hanya zolim, zolum, sangat zolim. Zolim itu apa? Kurang ajar, jahul, sangat blow on. Bukan hanya jahil tapi jahul. Innahu kana zaluman jahula. Manusia punya potensi melanggar, menyimpang, ngengkel, dan bodoh, tidak ngerti segala-galanya. Mengertinya cuma lahirnya saja, yang di belakang yang lahir gak akan ngerti manusia itu. Nah, ini menerima amanah. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Amanah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah yang bersifat ilahi, langit, suci. Amanah bersifat ilahiyah samawiyah, dari langit, muqaddasah, suci. Apa itu? Ad-din, agama. Paham? Kita ini membawa amanat agama. Kita ini amanah agama dari Allah yang sangat suci. Agama ini isinya agama ada dua. Agama isinya ada berapa? Satu, akidah. Dua, syariah. Satu, akidah. Dua, akidah kita orang ahli sunnah wal jamaah, orang NU. Sing dudu NU karep-karep kono lah, kita lagi bahas wong NU kita. Sing dudu NU Wahabi ya karep-karep kono. Amanah akidah bagi ahlussunnah jamaah, kita mengikuti madhab Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Yang keras siapa? Allah biasa ngucap jenenge Toto rada angel gitu. Imam Asy'ari menika Bu, imam ahli sunnah wal jamaah di bidang akidah. Beliau murid daripada Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali murid daripada Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim murid daripada Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf murid daripada Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam muridnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid muridnya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha muridnya Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah, punya anak Muhammad, tidak berpolitik. Kalau Hasan Husain yang dari ibu Siti Fatimah cucu Rasulullah berpolitik. Kalau Muhammad tidak, ngaji mawon, ilmu mawon, maka muridnya banyak itu. Nah, Muhammad terkenal Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri Bani Hanifah. Punya murid banyak, pendiri Mu'tazilah, pendiri Qadariyah, pendiri Jahamiyah, pendiri Murji'ah, dan seterusnya. Jadi jelas sanadnya Imam Asy'ari sampai kepada Imam Muhammad bin Sayyidina Ali. Nanti Imam Asy'ari punya murid Imam Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Imam Al-Baqillani. Baqillani punya murid Imam Al-Haramain. Imam Haramain punya murid Imam Ghazali. Imam Ghazali punya murid Imam Asy-Syahrastani. Syahrastani punya murid Imam Muhammad bin Umar Fakhrul Razi. Imam Razi punya murid
Imam Aduddin Al-Iji. Al-Iji punya murid Imam As-Sanusi. Sanusi punya murid Imam Al-Baijuri. Al-Baijuri punya murid Ahmad Ad-Dasuki. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat. Khotib Sambas punya murid Muhammad Nawawi Banten. Mahfud Termas Khalil Bangkalan. Mahfud Termas Khalil Bangkalan punya murid Hashim Ash'ari. Hashim Ash'ari punya anak Wahid Hashim. Wahid Hashim punya anak Abdurrahman Wahid. Paham betul? Jarin jenengan melok Kiai Hashim Ash'ari atau ikut Gus Dur lah. Ikut Gus Dur berarti ikut Imam Abul Hasan Ash'ari. Ikut Abul Hasan Ash'ari berarti ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ari percaya orang apa-apa lah. Sing Wahabi orang percaya orang apa-apa. Kita ini percaya. Apa itu? Akidahnya Abul Hasan Ash'ari itu seperti apa? Gelem rohna mboten? Gelem rohna mboten? Nah, menurut Imam Abul Hasan Ash'ari, sifatnya Gusti Allah ada berapa? 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alhamdulillah wis kabeh wis. Sifat wujud, Pak, Bu, ning Qur'ane mboten wonten. Wonten ngapal Qur'an mboten? Ada ngapal Qur'an enggak ini? Enggak ada ya? Atau yang ahli baca Quran deh, silakan baca Quran bolak-balik, nggak ada Allahu wujud, betul wonten, wonten Sami'un Basir, wonten Qadirun Muridun, wonten Alimun Hayyun Qayyum, wonten. Tapi lafal Allahu wujud, betul wonten. Aku berani-berani Imam Ash'ari menetapkan Allah punya sifat wujud. Nah, niki hebatnya Imam Ash'ari, hebatnya. Begini menurut beliau, hakikatnya kita ini tidak ada. Hakikatnya kita ini, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Anda paham orang ya? Kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Nah, supaya gampang, contoh pronon dhamir kata ganti ana telu, ada 3. Ana, anta, huwa. Aku, engkau, dia. Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalid, ana Hasan, ana Abdurrahman, ana Toto, aku Sukardi. Silakan. Ana Zainab, ana Maryam, ana Tuti, silakan. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Kalau sudah mati semua, tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali ana, kecuali aku. Kata Allah, tidak Tuhan kecuali aku. Itu artinya tidak ada wujud kecuali aku. Itu artinya tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan gak ada, aku Said gak ada, aku Khalid gak ada, aku liane ora ono, aku Zainab betul wonten, aku Maryam gak ada, tinggal aku. Maka yang sebenar-benarnya aku adalah Allah. Yang sebenar-benar aku adalah Allah. Begitu pula anta. Kamu, anta Khalid, anta Abdurrahman, anta Hasan, anta Abu Bakar, anta Zainab, anta Maryam, mati kabeh bakale.
tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Tuduh engkau Hasan, tuduh engkau Abu Bakar, tuduh engkau makhluk, tuduh engkau Zainab, tuduh engkau semua kita, bukan. Anta siapa? Berarti yang sesungguhnya anta siapa? Begitu pula huwa, dia. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Syafi'i, dia Abu Bakar, dia Hasan, mati semua. Dia Zainab, dia Maryam, mati semua. Tinggal dia tidak mati, huwa Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa, tidak ada yang wujud kecuali dia. Artinya tidak ada dia kecuali dia. Mudah-mudahan paham. Niki akidahnya Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Jadi ngaji sifat 20 kalau diperdalam ya kayak gini. Kalau diperdalam tidak hanya dihafal wujud kita bahwa ini, kalau diperdalam kayak gini nih, kalau dikaji secara mendalam. Maka sekali kesimpulannya, yang ada hanyalah Allah. Kita ini, jawab, kita ini diadakan. Oh, selesai sudah. Ini singkat saja ini. Dikira gampang kan? Maham gini patang tahun loh ngeten iki. Oh, saling syariah. Agamisnya dua kan, akidah dan syariah. Sekarang syariah. Kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Muhammad bin Abdullah bin Uthman bin Abbas bin Idris bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Suatu hari Imam Syafi'i menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Asia Tengah, Mawaro An-Nar, Transoksania. Isinya surat, Imam, saya ingin paham syariat Islam. Bagaimana Imam? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Robi' sini, ambil kertas, ambil pulpen, naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, Robi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i 300 halaman. Itulah yang dinamakan kitab Ar-Risalah. Jadi kan ngimpin delok, orang tahu ya, ngimpin delok kitab Risalah betul nate ya. Itulah asal muasal kitab usul fiqh. Roy sudah harus paham ini. Roy sudah harus paham begini, Roy Surya ini. Oh, isinya apa surat itu? Ini namanya Ar-Risalah, kitab itu surat. Isinya apa? Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, maka Bapak harus paham Al-Quran. Al-Quran itu ayatnya macam-macam. Ada muhkamah, ada mutasyabihah. Muhkamah yang sudah jelas, qul huwallahu ahad, orang usah tafsiri. Yang mutasyabihah yang masih remang-remang, aula mastumun nisa, suami punya wudhu senggolan dengan istri, batal apa tidak? Batal. Kata Imam Syafi'i, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Kata Imam Maliki, kalau syahwat batal, kalau tidak batal. Kata Imam Hambali, kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja nggak batal. Kalau kata Imam Hanafi, tidak batal kecuali yang satu batal. Yang satu ngerti yang satu? Penggaris sama setiap malam dulu yang satu. Jadi suami mencium istri nggak batal wudhunya, Imam Hanafi. Kecuali yang satu lah baru batal yang satu. Ngertos yang satu? Kalau uslali udah terus tua uslali. Kalau umur 70 uslali wis.
Itu namanya ayat mutasyabihat. Ada lagi ayat mutlaqah absolut. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah dan harus taat pada Rasulullah. Mutlak, gak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum. Kamu harus taat kepada pemerintah dengan catatan. Kalau pemerintahnya baik. Coba satu rangkaian kata, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ati'ullah wa ati'ur rasul mutlak. Wa ulil amri minkum muqayyad. Dengan catatan kalau pemerintahnya baik. Paham? Ada ayat umum, ayat khusus. Yang umum aqimus sholah, wajib sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ayat khusus wajib perang. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Ayo keluar dari rumah, perang dalam jalan sabilillah. Kalau lagi wajib perang, kalau lagi lo kok lagi aman kayak gini bawa bom keluar dari rumah ngebom. Itu ayat khusus mas, bukan umum, bukan. Perintah perang itu kalau lagi perang, gak setiap saat wajib ngebom, enggak. Beda kalau sholat, zakat, puasa Ramadan, haji umroh, kota umum, siapa aja wajib, kapan saja wajib. Kalau perang ngebom, kalau lagi. Nah si teroris ini nggak paham kayak gini, nggak paham. Dikira ayat umum, sekarang pun wajib ngebom. Keluar dari rumah ngebom, dia sendiri mati sangit. Mati apa? Paham. Ada ayat lagi, ayat hakiki, realistis. Ada ayat majaz, metaforis. Allah punya tangan, Allah punya muka, Allah datang nanti tidak wajah, rabbuka wal malaku soffan soffa. Allah datang, malaikat baris. Bukan Allah yang datang, perintahnya yang datang. Kok dikira Allah datang periksa barisan, inspektur upacara, apel bendera merah putih apa? Ini namanya ayat. Dan ini paham kayak gini, harus paham. Nggak bisa paham Al-Quran hanya letterlek, ayat tekstual. Nanti salah semua nanti. Harus paham namanya ilmu usulul hadis. Quran saja tidak cukup. Kenapa? Karena Quran sangat global. Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, yuqimunas sholah, aqamus sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Wonten Quran. Wonten. Kalau tahu maca Quran, maca 60 kalau falak nas, kalau Al-Fatihah ayat kursi tahlil kita. Kalau panjenengan baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada ayat yang bunyinya sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Ibu. Temenan langkah temenan. Tahu maca Quran? Baca tahlil tok we. Wonten di Quran. Adanya di hadis furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhr wal 'asar wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Hadis pun macam-macam. Ada mutamad, ada mutawatir, mala yuhtamul kidbu wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Sudah Quran, sudah hadis, belum cukup, kata Imam Syafi'i. Bukan kata saya, bukan. Kata siapa? Dalam suratnya kepada gubernur siapa namanya? Abdurrahman Almah. Yang nulis surat siapa? Wah, ke sarapannya semayang dia, sarapannya dia. Orang cerdas belas. Sing nulis surat Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Sing disurati Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i mengatakan Quran hadis saja belum cukup, akal harus dipakai. Akal ada dua.
Ada akal kolektif, akal rame-rame, namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Contohnya apa? Hasil akalnya ulama banyak itu apa? Arkanus sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud. Rukunnya sholat pitulas. Nomor 1 takbiratul ihram, nomor 2 niat, nomor 3 berdiri bagi yang mampu, nomor 4 maca Fatihah, nomor 5 ruku. Bukan Quran, bukan hadis, tapi oh ya, orang-orang Banten jabe ya, tapi ijma. Kalau sampean termasuk saya tidak mau ikut ijmanya ulama, nggak ngerti rukunnya sholat berapa. Kalau hanya Quran dan hadis, nggak ngerti rukun sholat itu berapa. Bapak sholatnya kok bagus, dari mana Pak? Oh, saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kalau ada orang ngomong bisa sholat belajar dewek dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Ya saya sholat dari kecil, ikut ibu, ikut bapak, ya jenenge taklid. Kalau bapaknya kok ibune, kok bapaknya sing kaine, mentok Imam Syafi'i. Dah, kita nggak usah ikut Syafi'i, ikut Imam Bukhari saja. Hadis, Imam Bukhari sing hadisnya nomor 1 itu paling sahih, muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Delok anak kitab seorang saya diwaca jerone wis ning kulita tok apa? Muhammad bin Ismail al-Bukhari Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing apal hadis 600.000 taklid nang imam sampai SAG, Masya Allah sombongnya. SAG sarjana alam. Imam Razi pinter sangat, taklid Syafi'i. Imam Ghazali dunia mengakui, internasional mengakui, hebat filosof mufakir, taklid nang Syafi'i. Sampai orang sembung, ya Allah, SAG orang belum taklid. Ya, Imam Ghazali dulu, semua orang mengakui, dunia bukan hanya orang Islam, semua mengakui. Di Harvard juga bukunya Ghazali dipelajari, ilmu jiwa dalam Ihya itu. Bagaimana Ghazali cara mendidik anak-anak ada dipelajari di Harvard itu. Taklid nang Syafi'i. Imam Razi yang terkenal tafsirnya paling sulit. Saya baca tafsir Razi malam Senin dan malam Jumat. Silakan ikut online. Taklid nang Syafi'i. Sampeyan wong mana tawang kemplang. Jadi kalau kita tidak ikut Imam Syafi'i, gampangane nih. Imam liyane ya wonten nggih, tapi gampang Syafi'i lah ya. Kalau kita tidak ikut Imam Syafi'i, kita tidak akan tahu caranya sholat, komponennya sholat, rukunnya sholat. Nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Adanya hasil produk akalnya ulama, akal rame-rame kolektif. Ada lagi akal individual, namanya kias, analogi. Kias ada 9: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. 2 saya contohkan, nanti yang 7 kalau saya kesini lagi. 2 saya contohkan. Kias burhani, kias fakta bukti. Sabu-sabu haram atau halal? Kok berani mengharamkan di Quran mana? Satu berani mengatakan haram di Quran ada. Inna sabuatan hadis wonten. Aku berani haram, Kok berani mengatakan haram? Nganggo kias, arane kias burhani. Kias apa?
sama iki sama niki ganja sama iki. Hadza muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan termasuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr iku haram. Fahadza haram. Namanya kias apa? Burhani. Nomor 2 kias aulawi. Kias aulawi apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan sekali-kali mendekati zina. Zinanya? Mendekati zina haram. Zinanya? Luwi-luwi gitu jabe ya. Komo deui basidana. Mendekati saja haram. Zinanya walaupun di Quran ora ono. Di Quran ada jangan mendekati zina. Jadi haram mendekati. Dan zinanya lebih-lebih. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Dengan ayah ibu kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak. Kalau nempeleng, nanti orang tua tempeleng aja, nggak usah bentak. Di Quran nggak dilarang nempeleng. Ya, memang iya. Di Quran tidak dilarang nempeleng orang tua memang. Yang dilarang ngomong kasar, bentak-bentak. Nempeleng Quran nggak melarang. Oh gitu masuk rumahnya ayah ibu, tempelengin aja, nggak usah ngomong. Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih aulawi, namanya aula, luwi-luwi, paham boten? Wis mantep ikut Imam Syafi'i. Yang tadi awal sifat 20 mantap ikut Imam Asy'ari. Mantap. Wes alhamdulillah. Wahabi silahkan datang. Kita tak punya benteng Asy'ari dan Syafi'i. Betul. Itu amanah. Apa ayo? Ayo apa namanya apa ini? Amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanat yang pertama amanat dari Allah, dari langit, yaitu isinya agama. Agama isinya akidah dan syariah. Pun rampung niku. Paham silahkan, enggak silahkan. Yang kedua, amanah insaniyah yang bersifat manusiawi, ardiyah, yang bersifat bumi. Ada dua. Bahasa Arabnya namanya thaqafah, kedua hadharah. Apa nomor 1 apa? Nomor 2 thaqafah apa? Thaqafah kita berkewajiban membangun peradaban, pendidikan, kesehatan, humanity, gotong royong, akhlakul karimah, morality, kewajiban. Thaqafah amanah ardiyah insaniyah. Kalau ada manusia tidak merasa punya amanah akhlak, tidak merasa punya amanah pendidikan, tidak merasa punya amanah humanity, kemanusiaan, itu orang lupa bahwa dia sebagai manusia membawa amanah. Paham betul? Sekarang pendidikan. Monggo panjenengan putrane dipondokaken sing wis jelas pondoke. Nggih. Lungragi, si Marku lungragi, kempek, buntet, babakan Ciwaringin, di mana Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Sarang, Tegalrejo Magelang, wis jelas sanade. Lopane Sunda ya Cipasung, lopane Sunda, wis jelas sanade. Aja nganti salah mondok kenang anak. Eman-eman biaya akeh. Bosong pulang dari pondok masuk ke Karang Sembung, Maulid Nabi bid'ah. Nah, ziarah kubur musyrik, tawassul sesat. Eman-eman betul itu sampean. Ngentokna biaya nggo mondokna anak, mondoknya salah. Balik. Nah, malah musuhi wong tuane, musuhi kaine, musuhi masyarakat, musuhi NU. Na'udzu. Maulid Nabi bid'ah. Ya Allah, Mas, Ustadz,
Maulid Nabi itu isinya memuji-muji Rasul. Apa salah muji-muji Rasulullah? Salah tak? Ngalem nganyanjung muji nang Kanjeng Nabi, apa salah? Gusti Allah mohon muji Kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Gusti Allah muji Kanjeng Nabi, bil mu'minina raufur rahim. Zaman sahabat biyen ana wong muji-muji, akeh wong muji-muji Kanjeng Nabi. Sofia binti Abdul Muthalib bibine itu muji. Sayyidina Ali, Hasan bin Thabit. Sing paling terkenal yang muji-muji Kanjeng Nabi namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Alah, angin jenengos biasanya Toto Soekardi biasanya. Dia datang langsung muji-muji Kanjeng di depan para sahabat yang lain. Kanjeng Nabi mboten nyuwun dipuji, tapi nek ana wong muji mboten melarang. Wanat su'adu fa qalbil yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu wa ma su'adu illa udi tarfi makhulu inna rasula la sayfun yustadhu bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu inda liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi Dawuda fil hija sarabilu bidun sawabihu qad syukat laha halaku ka'anna halakul qaf'a'i majdulu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qawman walaysu majazi'a idha nilu wala la yafrahuna la yaqa'u ta'nu illa fi nuhurihim wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Ka'ab bin Zuhair muji-muji Kanjeng Nabi, engkau orang mulia, engkau orang agung, engkau orang hebat, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti dengan pengikut yang hebat-hebat, yang akhlaknya mulia tapi berani. Kalau perang pasti menang, kalau kalah dia sabar. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji, malah Kanjeng Nabi mboten melarang, malah nguwei memberi hadiah kepada muji ini. Hadiahnya apa? Selimut yang lagi dipakai. Kanjeng Nabi lagi pakai selimut kemulan, selimutnya lurik-lurik. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Nomor? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battaniyah, muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Batainuha selimut polos. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Sing ora percaya, monggo dengan saya pergi ke Turki Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah muji-muji. Masih wonten. Ayo nonton ki karo aku, ora percaya. Tiketnya tunggu dhewe. Mau dikata dibeli. Masih wonten. Rambutnya wonten. Pedangnya wonten. Mangkok bekas wadah air minumnya wonten. Sandalnya wonten. Di Turki. Sandal Kanjeng Nabi wonten. Monggo, burdahnya masih wonten. Sing dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah muji-muji. Artinya apa? Artinya nih, ini penting nih. Artinya kalau sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, sahabat, dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, namanya sunnah taqririyah. Apa? Sing banter. Sunnah ada 3. Qauliyah, sabdanya Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi, namanya sunnah qauliyah. Qala Rasulullah. Nomor 2, fi'liyah, kelakuannya Kanjeng Nabi, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, namanya sunnah apa? Fi'li. Sing ketiga, sing lakoni wong liyan,
sing lakoni wong liyang, tapi Kanjeng Nabi membenarkan, namanya jadi sunnah taklid. Jadi memuji-muji Kanjeng Nabi niku bukan bid'ah tapi kurang keras ya, tapi taklid. Iya. Paham boten? Semenjak itu kalau ada syair, kalau ada qasidah yang isinya muji-muji Kanjeng Nabi, dinamakan qasidatul burdah. Anam patang jilid kulan duwe. Burdah itu patang jilid, Pak. Saya punya kitabnya, Al-Madaih An-Nabawiyah, dikumpul oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Sing paling terkenal di Indonesia, karena semua beli apa dan orang apa dan gitu. Burdah karangan Imam Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria. Amin tadakuri jironim bidi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik. Betul apa? Apalnya apa? Apalnya apa? Apalnya Barzanji apal? Angger anaro isuriyah ora apal Barzanji, maca Barzanji maca, masih maca aja diamplopin. Balik aja diantar kon numpak gojek dewek. Khutbah Jumat ning mimbar aja diwehi buku khutbah. Kon apal-apalan Roy Surya. Angger khutbahnya masih maca, pecah. Wa amma at-taif yad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira wa ghraw bihi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta qudibat bid dima'i na'la thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki al-abdal asabiyah فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم. Barzanji harus hafal karena itu milik kita. Kalau bukan kita yang menghafal, apakah Wahabi yang suruh ngapal? Apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa Persis yang suruh ngapal? Apa Al-Irsyad yang suruh ngapal? Paham betul? Itu milik kita, itu kita harus hafal. Ya Allah. Amin tadakuri jironim bidi salami. Ini maknanya, artinya ini. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apa karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau engkau teringat pada angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat pada suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa engkau gelisah, gak enak makan, gak enak tidur? Kelihatan sekali nampak bekas air mata, seperti kalen lah, ada garis-garis seperti kalen bekas air mata. Kamu gak usah mengingkari, kamu gak usah mungkir, pasti kamu sedang mabuk cinta, pasti, gak usah mungkir. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal mudri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, benar saya lagi mabuk cinta, lagi rindu, lagi kangen, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang kurindukan, siapa yang sedang kutangisi, pasti kamu akan memaklumi
Siapa sih yang sedang kamu rindukan sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur, kamu kurus kering? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini Wal Fariqaini Min Urbin wa min Ajami Nabiyunal Amirun Nahi Fala ahadu Abarra fi qawli la minhu wa la na'ami Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu Likulli hawlim minal awali muqtahami Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi Mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi Falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Apal boten? Wah, aku ngapain harus sunnah jamaah yang aku ya, Masya Allah. Apa bedanya sampai kalau Muhammadian pada beli apal lah? Apa bedanya sampai kalau Wahabi pada beli apal? Sampai beli benci ya? Sampai betul benci kan? Tapi orang apal sudah baik langsung. Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan, yang selalu ku tangisi ingin segera ketemu adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidul Thaqalain al insi wal jin, Sayyidul Kauni wal wujud, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Azar bin Nahur bin Syaruf bin Arhu bin Falid bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamat bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syif bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas buatan. Leluhurnya Nabi Muhammad sampai Nabi Adam jelas buatan. Leluhurnya sampeyan jelas buatan. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan lismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abaul amjad. Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad, bapak-bapaknya Nabi Muhammad. Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Itu bapaknya Kanjeng Nabi untuk sebut jenenge kan? Min Adam ila abihi wa ummihi. Dan Nabi Adam sampai bapaknya Abdullah dan ibunya Aminah tidak ada yang berbuat zina. Jenengan leluhurnya dijamin betul. Ngaku ya. Kanjeng Nabi leluhurnya dijaga oleh Allah dari berbuat zina. Kenapa? Karena leluhur Kanjeng Nabi dititipi Nur Muhammad. Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Tolin nur titipakan ning tulang rusuk kayak Adam terus sampai wah kalau sebut bapaknya kok sampai ke Syekh Abdul Muttalib mukanya terang benderang. Wa badaro badruhu fi jabini Abdul Muttalibi tolin nang anake wabnihi Abdillah. Paham boten? Leluhur Kanjeng Nabi gawan Nur Muhammad maka dijaga. Leluhur sampean orang gawa apa-apa ya mbuh.
Ya udah kulo barak kulo nggih san mawon. Kulo saya kalian jenengan. Maka monggo maca selawat sing rajin, maca barjanji sing rajin, maca burdah sing rajin. Nek durung apal diapalaken sedina 5, insyaallah rampung kabeh 177 kabeh niku. Monggo diapalaken nggih. Ya Allah, diapalaken burdah Pak. Nggih, ya Bu ya, Sanggup? Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Wahai jiwa yang dosanya besar, wahai orang yang dosanya besar dan banyak, jangan putus asa. Dosa sepira gedene, sepira akehe dijejeraken karo maghfiratullah, ampunane Allah dadi lamam, dadi cilik. Paham mboten Bu? Kulo contohnya wis, kulo dosane kathah gede-gede disandingaken karo pangapurane Gusti Allah dadi cilik. Napa sebabnya? Suwi apa yo? Kulo dosa nang Gusti Allah tiap hari paling-paling 70 tahun, 80 tahun. Ampunane Gusti Allah la bidayah wala nihayah. Sifat maghfirah Allah ora ono awale, ora ono akhirnya. Lah kulo dosa, misalkan umur kulo 80 tahun, dosa terus sebentina. 80 tahun. Lah pangampura Gusti Allah ora ono awale, ora ono. Ini kata burdah. Monggo burdah diwaca. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami wa akadat zudahu fi wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana Rasulullah cinta dunia? Wong dunia ini bisane anak, sebab anak Kanjeng Nabi mboten bakal cinta dunia. Ditawari gunung dadi emas, warawadathul jibalu syumma min zabi an nafsihi fa'arahu ayyama syamami. Nolak ditawari emas dadi gunung. Paham mboten? Monggo diapalaken burdah nggih. Wong Pasuruan, Jember, mriko Sidoarjo tak apal-apal wong ibu-ibu. Nang Karangsembu ora apal ya masyaallah. Padahal ahli sunnah wal jamaah. Monggo diapal nggih. Likulli baitin maziyah. Setiap baitnya itu ada khasiatnya. Wonten apa? Khasiatipun. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Barang siapa mendapat pertolongan Rasulullah, maka macan pun jadi kucing. Gampangane wis, macan pun jadi segenang dia. Barang siapa mendapat pertolongan Rasulullah, macan pun takut kalau sampean. Wa man takun bi rasulillah nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Paham nggih? Pun niku namine kita betul-betul belajar ilmu yang benar, memajukan thaqafah Islamiyah. Tawassul bid'ah. Ya Allah, dalam sejarah ada satu kecamatan gampangannya lah, satu suku namanya suku Mudor. Seluruh suku Mudor menghina Kanjeng Nabi, mencaci maki Kanjeng Nabi. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, Muhammad Kahin, paranormal, Muhammad dukun, tukang sihir. Akhirnya Kanjeng Nabi nyupatani, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan engkau timpakan kepada Mudor, suku Mudor, tahun-tahun yang telah engkau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf, yaitu peceklik pitung tahun. Zaman Nabi Yusuf kan? Betul Pak, suku Mudor nggak ada air, nggak ada pangan, krisis pangan, krisis air, terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Salam. Dari mana? Dari suku Mudor. Ada apa? Kanjeng Nabi kaget. Wong biasa musuh Islam saya teko rene. Biasanya ngaji maki saya teko. Ada apa kamu kesini? Jawabnya,
Atainaka ya khairul bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adrau tadmi lithatuha wa qad zahalat ummus sabiyi 'anil tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i suntan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handalil 'ami wal 'ilhizil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun syafa'atu fil ahli tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang ke sini? Ada apa? Jawabnya atainaka litarhamana. Dengarkan. Kami datang kepadamu agar engkau Muhammad merahmati kami. Kanjeng Nabi mboten jawab, jangan minta rahmat saya musyrik. Minta rahmat sama Allah sana, jangan sama saya. Mboten niku. Enggak jawab gitu itu. Ataika nasku hittatan jala min sab'i sinin. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum, mengadu. Jangan ngadu pada saya, pada Allah sana. Mboten niku. Kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya karena tidak minum, ibu-ibu yang sedang menyusui anak ditinggal karena tidak keluar air susunya, pemuda yang tadinya keras, kokoh, kekar, sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Tidak ada yang dapat kami makan kecuali rumput di padang pasir handal. Engkau adalah andalan kami urusan agama dan urusan dunia. Kami harapkan syafaatmu. Boten kanjeng boten jangan minta sama saya. Boten wonten niku. Tawassul niku. Kanjeng Nabi malah mendoakan, ayo berayo. Allahumma skihim ghaitham muhitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara waj'al subya rahmatin wa la taj'al subya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan bawa rahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka dan banjir. Orang ini belum pulang, di sana sudah hujan. Percaya betul? Sejarah nggak bisa dibantah kalau sejarah, nggak bisa debat kalau sejarah ini. Ada yang tanya sama saya, ente cerita gitu dari mana sih? Saya dari buku sejarah. Saya baca sejarah nggak ada tuh cerita gitu. Yang ente baca sejarah apa bukunya? Khulasatun Nuril Yakin. Yang nggak ada, goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnil Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far At-Tabari Ibnu Jarir 10 jilid. Tarikhul Hadar Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Shalabi 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhurul Islam 8 jilid karangan Profesor Ahmad Amin. Baru tahu cerita seperti ini. Wong baca terjemahan Ibu. Terjemahan apa? Khulasatu pelajaran bahasa Islamiyah. Kamu sombong, Masya Allah, SAG ya Allah. Kalau itu nganggone dasi, waduh Masya Allah. Gawa tas dasi. Ilmunya kosong, gawan terjemahan. Hanya saya hormati, itu namanya pendidikan. Ayo kita majukan pendidikan. Sudah saatnya kita harus maju. Yang kedua, hadarah, ekonomi harus maju. Orang Karangsembung harus kerja keras, harus kaya. Betul nggih? Di Indonesia itu orang kaya 50, nomor 1 yang punya rokok jarum Budi Hartono. 40 loro miliar dolar, sing sak miliar 14 triliun, hitung dewek. Nomor loro Sinarmas 37 miliar dolar. Cina nomor 6 Khairul Tanjung yang punya Bank Mega orang Islam. Nomor 30 sana Bayu wong Islam. Nomor 40 Haji Rosid wong Islam. Tegoleti wong Karangsembung lah.
Padahal walaqad katabna fi zaburi annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Bumi ini dengan seisinya, rezeki yang ada, mening, batu bara, fosfat, besi, emas, berlian, minyak, gas, batu bara, nikel untuk orang-orang yang soleh. Wong karang sembung sing soleh-soleh. Nah, kenyataannya wong karang sembung sing soleh melarat-melarat, mustad'afin, sing sugi Cina-Cina, sing salah siapapun. Ya kita daerah yang salah. Allah sudah menciptakan Indonesia subur makmur kanggo sampean, kanggo ibadiyas solihun. Oh, hambanya yang baik-baik, itu tukang gowong kafir, tukang gowong jahat, gue sampean. Padahal kita yang salah. Oleh karena itu kita harus kerja keras mencari rezeki yang halal untuk membangun perjuangan, membangun masjid, pesantren, yatim piatu, fukor masakin harus kita entaskan. Paham betul? Nah, sidik mana? Terakhir, manusia itu punya hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Apa? Kiai-kiai yang ngajar di musola aja ngomong hawa nafsu bresak aja. Hawa nafsu itu pemberian Gusti Allah. Hawa nafsu itu siapa sing wae siapa? Gusti Allah, peparingan Gusti Allah. Kita manusia diberi hawa nafsu, harus kita atur, harus kita manage hawa nafsu itu. Contoh nafsu ghadabiyah, saya harus jadi bupati Brebes, saya harus jadi gubernur Jawa Tengah, saya harus jadi presiden, harus jadi komandan, harus jadi pemimpin. Yang namanya nafsu, datangnya dari nafsu. Tapi dengarkan. Tapi kalau niatnya bagus, caranya bagus, tujuannya bagus, ibtigha amardatillah, tujuannya hawa nafsu ganti jenenge, arane ganti himmah. Apa namanya? Kanjeng Nabi himmahnya besar. Saya tidak mau kalah, harus menang. Kanjeng Nabi, Muhammadun qaimun lillahi zuhimami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad gak mau kalah, Pak. Gak mau kalah, harus menang. Muhammad, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atu hadzal amr ma tartu hatta al-kaduna. Seandainya orang Quraisy, orang kafir meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai mati. Jenengan ngoten mboten? Jawab, jenengan ngoten mboten? Alhamdulillah sing dadi Nabi Muhammad itu sampean. Kalau sampean orang dina bubar wis Islam, ora bakal menang. Jadi kita harus himmahnya besar. Datangnya himmah itu dari nafsu ghadabiyah. Ngoten lho. Jadi nafsu jangan dibuang, jangan dipatahin nafsu itu. Ambisi itu dimini dengan baik, jadi Ayo kita mulai bareng-bareng. Saya harus menang. Ayo. Yang keras. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas, tenang nih. Yang kedua, nafsu syahwatiyah, pengen urip enak. Syahwat artinya bukan hanya syahwat perempuan, bukan. Rumah bagus, duitnya akeh, perusahaannya maju, mobilnya bagus, tapi syahwat namanya. Kesenangan. Ya istri cantik, itu kesenangan termasuk. Datanya dari apa? Dari nafsu syahwat. Tapi kalau niatnya benar, baik, caranya oleh dunia, oleh harta benar, tujuannya bagus, nafsu syahwatiyah ganti arane, jenenge ganti azimah. Apa? Yang keras. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu
وتأتي على قدر الكرام المكارم فتكبر في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. Makarim, kemuliaan harus kita capai dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya. Suatu hari dagangannya gandum dibawa oleh 700 onta. Kalau jangan saya kira 700 cikar lah. Sampai ke Madinah mau diborong oleh orang Yahudi. Saya kasih untung 2 kali lipat. Enggak, 3 kali lipat orang. Terus piron jadi untungnya akan saya sodakohkan. Jadi Sayyidina Utsman itu kaya tak melarat tuh. Kaya mau melarat. Sodakowe gandum sing digowo 700 onta. Panjenengan pernah sedekah 700 sama? 700 sama? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Sapinya, ontanya, kebunnya luas. Pernah suatu ketika akan diwakafkan semua. Kanjeng Nabi melarang. Ojo KB wakaf itu. Sepertiga saja. Karena wathuluthu minka katsir. Sepertiga darimu sudah banyak. Kamane ngeten, ana wong duwe duit 300 miliar. Sedekah sepertiga 100 miliar. Misake durung. Sampeyan duwe duit? Takon sampeyan duwe duit pira? 300.000. Sedekah sepertiga berapa? 1.000. Sedidik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, waliullah, sultanul auliya, qutbun minal aqtabil arba'ah, wal qutub sekawan, Al-Jailani, Asy-Syadzili, Ahmad Badawi, Ar-Rifa'i, wali kutub itu. Syekh Qadir Jailani wong Baghdad, Batu Wetan, Irak. Suatu hari ziarah kubur teng Imam Syafi'i di Mesir. Imam Syafi'i kuburan teng Mesir. Ziarah mriko di kuburan. Rampung ziarah kubur Syafi'i, melihat masyarakat penduduk daerah sekitar Imam Syafi'i melarat. Langsung Syekh Abdul Qadir Jailani tuku tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar Imam Syafi'i. Sampai saniki, sampai sekarang masih ada tulisan plang yang betul percaya nang Mesir dolan karo kula yo. Masih ada tulisannya plang gede Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah sugih loman. Sampai wali bukan? Sugih mboten? Loman mboten? Tunggu apa urip ya? Tunggu apa urip? Wali dudu sugih ora, loman ora. Tunggu apa urip? Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, sing duwe Hizb Nasr, sing duwe Hizb Bahar, Tarekat Syadziliyah, niku muridé 6.000 ditanggung uripe. Jadi Syekh ini malah nanggung uripe muridé, ora kaya kualik, muridé nanggung kiyaine. Saben hari pakaiannya ganti, mahal pakaiannya. Jasnya itu sing semeter wol dormil 13 juta semeter. Sepatunya Hermes 22,5. Kacamata Cartier 15 juta. Pulpanya Montblanc 12 juta. Itu. Minyak wanginya itu Jo Malone. Bon Nain 5 juta sebotol. Saya tuh misik kan. Tasnya tuh Gucci 75 juta tas Gucci. Paling murah itu 75 juta tasnya. Bener sampean kan tasnya kan ono tulisannya pojok musyawarah ulama Brebes. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, besar kudanya. Lamun zaman saiki Alphard atau Mercy, ora Luxio, Grand Macan. Itu pakai selara kabeh. Itu Imam Syadzili. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan waliullah kok keren, mewah, mentereng. Terus kenapa? Kayak menyemprul. Jawab, nak libasi yakul.
Pakaianku bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong itu seperti ayyuhannas ana ghani fala tarhamuni. Pakaianku bisa ngomong piye? Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Tapi kalau kiai yang pakai nyemprul, kopi air campur coklat, rokok jarum coklat, sandalnya lili, minyak wangi misik, niku artinya ngomong ayyuhannas ana fakir farhamuni. Mulai malam ini, mulai besok, kiai harus berpenampilan keren. Kiai harus berpenampilan gagah. Ketemu Kapolres, ketemu Dandim, dengak. Aku ada duit, dengak ada duit. Monggo, kulane golek duit sing rajin nggih. Bangun masjid karo duit. Bangun madrasah karo mondok anak karo lakoni rukun Islam. Kita wong Islam lakoni rukun Islam kelima aja karo. Jadi kita harus kaya. Ayo, saya harus kaya. Ayo, saya tidak mau miskin. Namina azimah. Apa namanya? Kalau saya harus menang namanya himmah. Awas, kiai-kiai yang ngaji jangan mengatakan nafsu, hawa nafsu elek, jelek harus dibuang. Orang hawa nafsu ini orang dua anak, orang dua rumah, orang dua mobil, orang dua datangnya anak, datangnya rumah, datangnya kebangunan, masjid dibangun bagus, madrasah bagus dari hawa nafsu syahwatiyah. Datangnya anggota DPR, bupati, gubernur, datang hawa nafsu ghadabiyah. Tapi dimanage, diatur, diolah dengan baik ibtigha amardhatillah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu fariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunal rawaim wa husnul khatim istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ad kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal mihani wal fitan wa an taj'alna wa iyyahum min ibadikas shalihin. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأجلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. رب يسر ولا تعسر. Rabbi aqbalna bil khair. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah masyaallah ma kana min Allah. Bismillah masyaallah la yati bil khair illallah. Bismillah masyaallah la yus'ana illallah. Bismillah masyaallah la hawla wala quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah وقنا عذاب النار. صلى الله سيدنا محمد نبي بسم الله رب العالمين. الفاتحة. Dumateng para undangan kapuri
teng panggung derek foto bersama rumiyin kali panjenenganipun. Ya. Ini dulu. Aku anti Pak Ewi.